Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Baik, acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Widiarti, Eskep, NS, Mkep, selaku Kaprodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kepadanya kami persilahkan.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini adik-adik bisa melakukan Zoominar dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan UMG. Ibu sangat berterima kasih sekali dengan adanya Zoominar ini, sehingga dengan adanya Zoominar ini dengan tema sehat dan produktif di masa new normal ini nantinya bisa memotivasi kita semua, ya, baik yang sedang sekolah ataupun yang sedang kuliah yang melakukan daring. Jadi sehingga kita harus tetap sehat dan kita harus tetap produktif. Jadi sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, kita juga harus tetap produktif untuk menjaga kelangsungan hidup ini, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah corona ini akan berlangsung. Mungkin dari saya itu saja. Sekalian nanti Ibu ucapkan terima kasih karena waktunya bertepatan dengan adanya rapat kerja prodi dari fakultas dan universitas, sehingga nanti untuk materi-materinya akan disampaikan oleh Ibu Dia Cerita, yaitu selaku dosen dari keperawatan, dan Ibu Widya yang juga sebagai dosen keperawatan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutannya selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Kepada Yuni Afifah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Widiarti, Eskep NS Mkep. Yang saya hormati para narasumber kita, Ibu Dia Cerita Ekasari, Eskep NS Mkep, dan Ibu Widyalita, Eskep NS Mkep. Dan saya hormati seluruh panitia pelaksana, dan tak lupa juga saya hormati teman-teman dan rekan-rekan yang telah hadir pada Zoominar pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Tema pada webinar ini yaitu sehat dan produktif di era new normal. Tema ini kami tetapkan berdasarkan pandemi COVID-19 yang masih menghantam di negeri ini, terutama di Indonesia. Karena tetap di rumah saja bukanlah solusi lagi. Maka dari itu istilah new normal itu muncul. Maka dari itu kami seluruh penyelenggara berharap dengan adanya webinar ini kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan kualitas hidup kita semua. Sekian sambutan dari saya. Jika ada kekurangan atau hal yang salah, yang keliru, yang tidak berkenan bagi seluruh peserta, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Maulidana Puspitasari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Widiarti, Eskep NS Mkep. Yang saya hormati Ibu Dia Cerita Ekasari, Eskep NS Mkep. Yang saya hormati Ibu Widyalita, Eskep NS Mkep. Dan saya hormati para peserta webinar. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kita limpahan rahmat serta nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir pada acara webinar ini dengan tema sehat dan produktif di era new normal ini.
Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Saya ucapkan selamat datang Ibu dosen dan peserta yang sudah mengikuti acara ini. Saya selaku ketua pelaksana ini sangat mengapresiasi sekaligus bangga kepada para pengurus Hima Keperawatan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengadakan acara webinar ini. Sehingga acara ini dapat terselenggarakan, saya sangat bangga karena acara ini mendapat respon yang sangat positif dan antusias yang tinggi dari universitas lain untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam acara ini. Pada akhirnya, semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, dan apa yang menjadi tujuan dalam acara Zoominar mendapat tercapai secara maksimal. Selamat berjuang kepada para peserta dan selalu junjung tinggi sportivitas. Saya rasa hanya sekian sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yakni acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Lita Fitrianur dan Ibu Dia Jerita Eka Sari, yang akan dipandu oleh rekan saya selaku moderator, yakni Ananda Niken Dahayu Esti Ningtyas. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ulah yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dahayu Esti Ningtyas, bisa dipanggil Niken. Dan di sini saya sebagai moderator yang akan mendampingi kedua pemateri kita hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri pertama, yaitu Ibu Widya Lita Fitrianur, Eskep, NS, Mkep. Beliau bernama Widya Lita Fitrianur, lahir di Kota Palu pada tanggal 7 Mei 1989, dan beliau tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 11A nomor 16 RT 001 RW 004 Dusun Singorejo, Desa Dahanrejo, Kebomas, Gresik. Dan beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Riwayat pendidikan dari beliau, yang pertama dari SD 24 Palu, tamatan tahun 2001, kemudian SMP Negeri 1 Palu, tamatan 2004, kemudian dari SMA Negeri 2 Palu, tamatan 2007, dilanjut ke S1 Keperawatan, tamatan tahun 2011, kemudian dilanjut ke program Profesi Nurse UMM, tamatan tahun 2012, kemudian dilanjut di S2 Keperawatan Peminatan Jiwa Universitas Brawijaya, tamatan 2019. Pengalaman dari beliau pernah menjadi staf dosen di Stikes Widya Nusantara Palu tahun 2013 sampai tahun 2015, kemudian magang di ruang hemodialisis RSUD Undata Palu tahun 2014, kemudian menjadi partisipan oral presentation at International Conference on Nursing Econ 28, a systematic review on safety and deprecation of multi-drug resisting tuberculosis, MDR-TB, patient in treatment process. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki
Materi yang pertama yang berjudul Kesiapan Mental Menghadapi New Normal yang akan disampaikan 30 menit ke depan kepada Ibu Widya Lita Fitrianur Eskep NS Mkep untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Materinya tolong di-share. Materinya yang tampilkan saya apa dari panitia? Dari panitia sebentar. Bentar Bu, lagi proses. Mohon sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawakan materi di Zoominar hari ini dengan tema sehat dan produktif di era new normal. Saya di sini akan membahas tentang kesiapan mental untuk menghadapi new normal. Jadi the importance of maintaining mental health. Apa saja hal-hal yang paling penting kita siapkan ketika menghadapi era new normal ini. Next. Next, ini slide selanjutnya. Ya, bentar Bu. Kita flashback dulu ya ke belakang untuk COVID atau COVID-19 atau coronavirus disease. Ini adalah satu jenis penyakit ya, menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari pernafasan saat seseorang itu dia batuk atau bersin. Kemudian masa inkubasi itu diperkirakan antara 1 sampai 14 hari. Kasus pertama munculnya COVID-19 ini di Wuhan, kita ketahui sendiri pada bulan Desember 2019 itu mulai ramai ya. Kemudian ada lockdown, penerapan lockdown di sana pada tanggal 23 Januari.
Sehingga pada tanggal 30 Januari itu WHO sudah menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian di Indonesia sendiri, kasus pertama muncul di tanggal 2 Maret. Jadi ada 2 orang terkonfirmasi positif COVID, sehingga dan COVID ini menyebar ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia, 118 negara itu memberitakan ada penyebaran kasus COVID, sehingga WHO akhirnya merubah status menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Respon masyarakat pada saat ini sangat beragam ya, sehingga semua masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia yang punya kasus COVID itu menimbulkan kecemasan global karena ini sudah masuk dalam wabah COVID-19 ya. Di Indonesia sendiri itu COVID-19 dikatakan atau dikategorikan sebagai bencana non alam karena kasus semakin hari semakin bertambah. Ini perkembangan kasus COVID di Indonesia terakhir ya, update tanggal 6 September 2020. Jadi dalam waktu 1 minggu ke belakang kemarin itu penambahan kasus positif itu sekitar 3.444. Jadi total terakhir itu ada 194.109 orang yang terkonfirmasi. Dan Indonesia menjadi negara tertinggi pertama di ASEAN dengan kasus terbanyak. Kemudian Indonesia juga kasusnya melewati kasus di Wuhan. Ya, di Wuhan itu kemarin terakhir hanya sampai 8.000. Tapi Indonesia bisa sampai 194.109 orang. Next. Nah, kasus COVID sendiri sampai sekarang masih terus meningkat, terutama di Indonesia. Vaksinnya belum tersedia. Kita sudah kurang lebih 5 bulan dalam wabah COVID-19 ini. Kehidupan harus terus berjalan ya, semua harus terus berjalan karena untuk di rumah saja sekarang ini sudah tidak lagi optimal kita lakukan, sehingga muncul new normal atau orang-orang mengatakan ini adalah beradaptasi terhadap kehidupan baru. Dan beberapa negara sebelum Indonesia pun sudah menerapkan new normal ini atau beradaptasi dengan kondisi yang baru. Next. Next, slide selanjutnya. Ya, ini adalah new normal di pandemi COVID-19. Jadi new normal sendiri itu istilah yang kita gunakan dalam berbagai keadaan lain, ini menyiratkan bahwa sesuatu yang tidak biasa atau belum pernah kita lakukan sebelumnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Jadi new normal ini beradaptasi dengan gaya hidup yang baru, diterapkan untuk apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena pandemi COVID tidak bisa hilang begitu saja ya, dan sementara kehidupan kita harus terus tetap berjalan, harus terus berlanjut. Jadi new normal ini ibaratnya kita berdamai dengan COVID-19 atau kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini ada kutipan dari Dr. Tirta ya. Jadi COVID sendiri tuh nggak bisa hilang, layaknya TBC, demam berdarah, malaria, HIV. Sampai detik ini pun kita masih hidup berdampingan dengan kasus-kasus TBC, demam berdarah, malaria, HIV. Dan sekarang adalah COVID-19 ya.
Ini adalah gambaran kondisi new normal di berbagai negara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Kalau untuk di Indonesia ada beberapa tempat perbelanjaan, kemudian untuk sekolah sampai sekarang baru beberapa daerah yang dia buka kalau statusnya dia hijau dan kuning. Itu pun harus menerapkan protokol kesehatan. Nah ini, tatanan kehidupan baru, era new normal. Jadi kondisi di mana masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan adaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID. Karena apa? Masyarakat itu perlu beraktivitas, memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat harus bekerja, berdagang, ya, bersosialisasi, aktualisasi diri, sehingga apa? Butuh kesiapan mental dan fisik untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kalau mentalnya bagus, fisiknya bagus, kan menghasilkan masyarakat yang sehat, bugar, dan produktif. Jadi ini ada kutipan dari Prof. Yusuf ya, jadi meskipun wabah COVID-19 ini masih melanda dunia, kalau masyarakat harus tetap bergerak dan harus tetap bertahan hidup, sehingga perlu mental yang prima untuk bisa dapat beradaptasi dengan baik. Mental sendiri ini adalah sumber energi, ya, semangat utama yang ada dalam tubuh manusia untuk manusia itu bisa hidup. Ya. Jadi harus punya mental yang baik, yang bagus. Ini juga dari Prof. Yusuf ya. Jadi karena penularan virusnya masih masif, komprehensif ya, meluas, progresif, kemudian mematikan ya. Ini menjadi satu stresor. Jadi COVID ini menjadi satu stresor untuk masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia ya. Jadi butuh komunitas yang adaptif, butuh orang-orang yang adaptif, yang mampu bertahan di suatu kondisi yang berat seperti ini, saat kondisi COVID seperti ini. Persiapan mental penting nggak sih? Karena penting ya, penting sekali untuk dalam kondisi seperti ini. Karena kita mendapatkan kondisi yang benar-benar mengagetkan, tidak terencana ya. Kemudian kita bingung harus apa dalam kondisi yang seperti ini. Kemudian perubahan yang terjadi itu di masyarakat sekarang itu yang membuat respon kita itu harus mengikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti. Tidak boleh egois ya. Saling membantu, saling mendukung antara satu sama lain secara positif tentunya. Kemudian kalau mental kita bagus, resiliensi kita juga akan bagus. Resiliensi itu apa? Kemampuan beradaptasi. Ini salah satu dari syarat untuk manusia bisa sehat jiwa. Salah satunya dari resiliensi adalah manusia yang mampu beradaptasi dalam keadaan sulit apapun. Sehingga nanti ketika bisa beradaptasi dengan baik, itu akan mencegah diri kita dari stres. Ya. Mencegah kita dari stres, cemas, khawatir, bahkan sampai depresi. Nih, ini adalah komponen-komponen untuk menciptakan kesehatan jiwa. Yang pertama bersyukur, ya, bersyukur. Kemudian sabar dalam arti sini adalah kita mulai berdamai dengan COVID-19, kemudian ikhlas ya. Ikhlas menjalani semua kegiatan kita, semua yang kita hadapi di era new normal ini, kemudian kita harus ikhlas berdampingan dengan COVID ya. Jadi ada 3, harus bersyukur, harus sabar, harus ikhlas untuk menciptakan sehat jiwa.
Dan stop hoax, ya, stop hoax, stop pemberitaan. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, itu disaring dulu, dilihat dulu kebenarannya, karena ketika ada pemberitaan yang tidak benar, itu akan membuat orang jadi lebih rancu, ya. Rancu, kemudian akan menimbulkan cemas, akan menimbulkan khawatir, sehingga apa? Sehingga orang tersebut bisa stres, bahkan bisa sampai jatuh dalam kondisi yang depresif. Harus ikut pemerintah, selalu terapkan protokol kesehatan. Jadi ini sudah ada dari BNPB sendiri ya, apa-apa saja yang harus kita siapkan di era new normal. Jadi punya tas siaga COVID-19 ya, sudah bisa dilihat di situ isinya apa saja. Bawa tempat makan sendiri, kemudian masker cadangan ya, ada hand sanitizer, alat ibadahnya sendiri, multivitamin ya, sabun. Jadi untuk disiapkan di tasnya, tas siaga COVID. Next. Nah, selain itu, ada lagi peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi ada 5 yang harus kita perhatikan, ya. Emosi harus positif, pikiran harus positif, perilaku positif, kemudian relasinya positif, dan yang terakhir adalah spiritualnya harus positif. Yang seperti apa sih emosi positif? Next. Nah ini emosi positif, harus gembira, harus senang ya. Jadi melakukan kegiatan atau hobi yang disuka ya. Baik itu dilakukan diri sendiri maupun bisa juga di dalam keluarga. Hobinya terserah, mau main musik, bernyanyi, menari, memasak, bercocok tanam ya. Sekarang lagi banyak yang mulai bercocok tanam di rumah ya. Kemudian melakukan komunikasi dengan sanak keluarga dan teman-teman tentunya dalam kondisi sekarang melalui media daring ya. Dengan apa? Bercakap-cakap hal-hal yang menyenangkan. Hindari gibah. Hindari gibah untuk sekarang ini yang dan hindari pemberitaan yang hoax ya. Share berita hoax. Karena hati yang gembira itu adalah obat ya. Hati yang gembira itu adalah obat. Next. Kemudian pikiran positif. Pikiran positif karena apa? Pikiran kita itu dia jadi arsip di dalam otaknya kita. Jadi kalau kalian berpikir yang negatif-negatif itu akan tersimpan di dalam pikiran kita. Jadi pikiran positif itu apa? Mengenang pengalaman yang menyenangkan. Kemudian self talk positif. Berbicara pada diri sendiri hal-hal yang positif. Saya bahagia, banyak orang yang mencintai saya, ya. Saya harus sukses. Selalu yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera teratasi. Hindari pikiran negatif dan hindari berita-berita hoax. Perilaku positif. Perilaku positif ini adalah perilaku-perilaku yang bisa bermanfaat, ya. Memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan perilaku positif ini banyak disukai oleh orang lain. Ya. Ketika kita lakukan perilaku positif secara konstan, terus-menerus, ini bisa membawa kesuksesan pada kita. Ya. Harus respon, respect, dan lakukan yang terbaik. Kemudian membentuk relasi positif, jadi memberikan pujian pada teman sebaya, pada teman-teman sejawat, ya, perawat, atau teman-teman di kampus. Ya. Kemudian memberikan harapan antar sesama, mengingatkan dengan cara yang positif, peningkatan ikatan emosi positif ya dalam keluarga dan kelompok, tolong menolong, memberikan kabar baik dengan rekan kerja, teman sebaya atau teman seprofesi. Hindari diskusi hal-hal negatif melalui media daring. Jadi yang didiskusikan jangan yang negatif semua, yang positif ya. Yang terakhir adalah spiritual positif. Ya, berdoa untuk seluruh masyarakat dengan berbagai kondisi sekarang ini yang terjadi. Berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garis depan. Berdoa untuk pemerintah
Ini bisa dilakukan di rumah bersama anggota keluarga, berjamaah secara daring, dan ikuti himbauan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19 ini. Ya, mengutip Charles Darwin ya, jadi bukan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling pintar, yang paling bisa bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Hindari stres dengan emosi positif, pikiran positif, perilakunya positif, relasi positif, kemudian spiritualnya positif. Sehingga apa? Nanti imunnya bisa meningkat, ya. Hormon endorfinnya bisa meningkat, imunnya bisa meningkat. Karena satu-satunya sekarang ini adalah vaksin terbaik adalah peningkatan imun. Jadi harus bahagia, harus tetap semangat, ya, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salam sehat jiwa buat semuanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Untuk para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan diketik pada kolom chat Zoom meeting atau kolom komentar YouTube kita. Dan pertanyaan akan dijawab setelah materi kedua selesai disampaikan. Dan kepada Ibu, saya mohon jangan beranjak terlebih dahulu karena pertanyaan akan dijawab setelah selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yang berjudul Tetap Sehat dan Produktif di Masa Pandemik dan New Normal yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Jelita Ekasari, Eskep NS Mkep. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau. Riwayat pendidikan dari beliau D3 Keperawatan Nik Akbar, Sutomo, Surabaya, kemudian S1 Keperawatan Universitas Erlangga, kemudian S2 Keperawatan Universitas Erlangga. Beliau sekarang tinggal di Petamon, Surabaya, kemudian beliau sekarang bekerja di staf pengajar di program studi profesi nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Biar tidak terlalu lama, mari kita mulai saja memasuki materi kedua kepada Ibu Dia Jelita Ekasari Eskep NS Mkep untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tetap sehat dan tetap produktif di era new normal. Tadi oleh Bu Widya sudah banyak dibahas dan direview tentang bagaimana COVID melanda Indonesia dan dunia. Kemudian seperti apa dampaknya dan bagaimana sebaiknya kita menyiapkan mental kita untuk memasuki era new normal. Oke, next. Nah, secara umum dampak pandemi COVID yang sudah sekitar hampir 6 bulan ini terjadi di Indonesia itu digambarkan sebagai kondisi VUCA. Jadi sebenarnya kondisi VUCA itu istilah dalam dunia militer yang digunakan sekitar tahun 87 yang menggambarkan tentang kondisi pasca perang. Kemudian istilah itu diadaptasi di dunia bisnis dan sekarang banyak digambarkan ketika kondisi ekonomi, kemudian menggambarkan suatu kondisi yang penuh ketidakpastian dan terjadi perubahan yang sangat cepat. Next. Nah, selama belum ditemukan obat yang pasti bisa menyembuhkan COVID dan vaksin yang sesuai dengan kita tetap dituntut untuk menjaga kesehatan dan menjaga kondisi perekonomian kita. Sehingga next, beberapa negara termasuk Indonesia menciptakan satu tatanan hidup baru yang kita kenal dengan new normal. Jadi kondisi new normal itu merupakan tatanan hidup yang baru yang harus kita adaptasi beberapa hal termasuk protokol kesehatan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, kemudian bagaimana untuk tetap sehat? Semua yang ada di Zoominar hari ini, saya yakin sudah sering mendengar apa sih protokoler kesehatan yang harus diterapkan, gunakan masker, kemudian cuci tangan, physical distancing. Satu lagi adalah menjaga imunitas tubuh. Next. Next. Masker, meskipun sering dan sangat dihimbau oleh pemerintah, bahkan ada beberapa daerah yang menerapkan sistem denda, tetapi sering kita temui, bahkan kadang perjalanan saya dari Gresik ke Surabaya gitu, sering saya menemui ada di pinggir jalan itu orang yang ditegur oleh Satpol PP karena tidak menggunakan masker. Nah, kenapa sih masker itu sebenarnya sangat dianjurkan? Itu kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi di gambar pertama, ketika ada dua orang, yang satu sakit, yang satu sehat, dua-duanya tidak menggunakan masker, maka resiko penularan itu adalah 100%. Kemudian di gambar kedua, ketika dua orang dengan kondisi fisik yang berdekatan, yang sehat menggunakan masker, yang sehat, yang sakit dan tidak menggunakan masker itu menurunkan resiko penularan menjadi 70%. Di gambar yang selanjutnya adalah ketika yang sakit yang menggunakan masker, maka resiko penularan itu adalah sekitar 5%. Kalau misalnya dua-duanya menggunakan masker, fisik mereka berdekatan, resiko penularan itu adalah 2%. Nah, di gambar yang terakhir, ketika dua orang, yang satu sakit, yang satu sehat, kemudian yang dua-duanya menggunakan masker dan mereka menerapkan physical distancing, resiko penularan menjadi 0%. Next. Next.
Nah, dari gambar yang tadi, itu bisa kita perhatikan bagaimana masker itu sangat membantu sebenarnya menurunkan resiko penularan. Jadi kalau misalnya kita merasakan ketidaknyamanan dengan penggunaan masker, kemudian ada beberapa hal yang kita komplainkan dari kampanye pemerintah atau misalnya keharusan kita menggunakan masker, mungkin yang bisa menjadi motivasi kita adalah bagaimana masker itu bisa mengurangi resiko kita tertular. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari penggunaan masker. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari masker. Jadi dilihat bagaimana kondisi. Kalau misalnya itu masker kain, bagaimana kondisi kainnya, utuh atau tidak. Kemudian ukurannya pas atau tidak. Dia harus bisa menutup mulai dari hidung sampai dengan mulut. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer itu saat akan memasang dan melepas. Jadi kalau misalnya kondisi kita memasang dan melepas, terutama ketika kita mau melepas masker itu peganglah bagian tali. Jadi jangan dipegang di tengah, pas di bagian hidung atau bagian mulut kita tarik gitu. Jadi yang dipegang itu adalah di bagian tali. Kemudian yang selanjutnya, jangan menggunakan masker itu kemudian dari pagi sampai sore gitu ya. Karena yang pertama masker kain itu dia berbeda dengan masker bedah ataupun N95, dia bisa menyerap cairan. Jadi misalnya ada droplet atau misalnya ada sesuatu yang basah itu bisa terserap. Dan masker kain itu seharusnya 4 jam maksimal penggunaannya. Selanjutnya. Nah, kemudian cuci tangan. Cuci tangan ini sebenarnya sudah diajarkan sejak anak-anak itu belajar untuk mandiri. Biasanya ketika mereka memasuki usia prasekolah. Nah, ini adalah skema cuci tangan dari Kemenkes yang paling sederhana sebenarnya. Jadi 5 langkah ini adalah syarat minimal. Jadi ketika cuci tangan yang harus diperhatikan adalah 1, menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun, dan durasinya itu minimal adalah 20 detik. Nah, jadi kalau misalnya kita harus evaluasi, selama ini cara kita mencuci tangan apakah sudah memenuhi syarat minimal. Jadi syarat minimal tadi, menggunakan air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun, dan durasinya sekitar 20 detik. Nah, kenapa sebenarnya kita harus sering-sering mencuci tangan? Berdasarkan penelitian, kita menyentuh wajah itu sekitar 23 kali setiap jam. Jadi itu berdasarkan penelitian, dan hidung, mulut, kemudian itu menjadi gerbang masuknya beberapa virus dan bakteri. Bahkan penelitian yang dilakukan di Kolombia itu, pengamatan di kendaraan umum, orang yang diamati, dia melakukan sentuhan pada permukaan yang ada di kendaraan umum itu, kemudian menyentuh bagian hidung atau bagian mulut itu dalam 1 jam lebih dari 3 kali. Sehingga kita memang seharusnya lebih sering melakukan cuci tangan, karena terkadang kita menyentuh wajah itu di luar kesadaran. Dan memang sebenarnya gerakan kita menyentuh wajah itu ada mekanisme yang membuat kenyamanan. Jadi secara hasil penelitiannya itu ternyata alasan orang sering menyentuh wajah itu adalah ada efek menenangkan dari ketika kita menyentuh kulit kita sendiri. Jadi karena tidak mungkin kita menghalangi orang untuk menyentuh wajahnya sendiri, sehingga yang disarankan adalah lebih sering melakukan cuci tangan. Nah, next. Kemudian ada alternatif yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer itu dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih mudah ditemui, dan lebih mudah diaplikasikan. Nah, hand sanitizer kita tinjau, karena sekarang itu banyak sekali beberapa, tapi sebenarnya dampaknya bagus sih, artinya itu adalah salah satu survival cara mereka bertahan di kondisi VUCA tadi. Jadi
perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak memproduksi hand sanitizer, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang tadinya dia hanya memproduksi skincare, misalnya dia kemudian memproduksi hand sanitizer. Nah, hand sanitizer menurut WHO itu yang efektif adalah mengandung etil alkohol atau isopropil alkohol sekitar 60% sampai dengan 80%. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini atau mbak-mbak di sini, mas-mas yang ada di sini membeli hand sanitizer yang ada di toko atau misalnya shop lah yang terdekat, itu dicek kandungan dari alkoholnya. Jadi yang dianggap efektif adalah 60 sampai dengan 80%. Biasanya mereka akan mencantumkan berapa sih kandungan alkohol yang ada di dalam produk. Nah, yang dianggap paling efektif itu adalah kandungan sekitar 70%. Kemudian sebenarnya meskipun semakin tinggi kadar alkohol itu sebenarnya semakin bagus, tetapi kita harus menghindari penggunaan hand sanitizer dengan kandungan alkohol yang lebih dari 90% atau sama dengan 90%. Kenapa? Karena kandungan ini itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit, dan dia menyebabkan kulit kering. Jadi kenapa kemarin ketika awal-awal terjadi pandemi COVID, banyak DIY membuat hand sanitizer sendiri dan sebagainya. Kenapa itu tidak disarankan? Karena tadi ada kandungan tertentu, ada kandungan alkohol dalam persentase tertentu yang dianggap efektif. Nah, ketika itu dibuat sendiri, maka dikhawatirkan tidak bisa menghitung berapa persentase yang terkandung di dalam produk. Kemudian ketika dia berlebihan, maka itu akan membawa side effect, misalnya menyebabkan kulit kering. Sedangkan kulit itu merupakan salah satu sebenarnya pertahanan diri kita. Jadi kalau misalnya kulit itu utuh, itu pertahanan diri kita lebih bagus daripada ketika kita punya luka. Next. Nah, kemudian physical distancing. Jadi per bulan Maret, WHO itu mengganti istilah dari social distancing yang awal-awal kita kenal itu social distancing menjadi physical distancing. Jadi tadinya social distancing, kemudian physical distancing. Nah, physical distancing itu diharapkan bahwa yang berjauhan hanya fisiknya saja, tetapi tidak ada perubahan dengan kondisi sosialnya. Caranya dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, fungsinya apa? Itu untuk mengurangi penyebaran secara luas, kemudian menurunkan resiko penularan. Next. Nah, yang terakhir adalah menjaga daya tahan tubuh. Bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh? Banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama adalah konsumsi gizi seimbang, kemudian olahraga. Di masa pandemi kemarin yang lagi naik daun adalah sepeda gitu ya, atau jalan kaki, kemudian istirahat yang cukup. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kemudian hipertensi, harus menjaga kondisinya dengan mengendalikan penyakit penyerta agar tidak menjadi penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang memudahkan dia untuk lebih rentan terkena COVID. Kemudian melakukan PHBS selalu, jadi perilaku hidup bersih sehat selama di rumah. Yang selanjutnya adalah pengelolaan stres. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Widya bagaimana cara mengelola stres, seperti menghindari sumber informasi yang belum jelas dan sebagainya. Yang terakhir, jika diperlukan, kita mengkonsumsi suplemen. Jadi memang awal-awal COVID terjadi itu vitamin C sempat langka di mana-mana. Jadi memang itu adalah salah satu upaya sebenarnya yang tadinya mereka tidak mengkonsumsi suplemen, kemudian bagaimana dia untuk mempertahankan daya tubuhnya, dia kemudian mengkonsumsi suplemen. Next. Nah, selanjutnya bagaimana kita agar tetap produktif. Next. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan keselamatan, dan itu adalah prioritas utama. Jadi kita tidak bisa produktif ketika kita sakit, kita tidak bisa produktif ketika syarat utama kesehatan dan keselamatan kita tidak terjaga. Jadi
bagaimana untuk menjadi sehat seperti poin yang pertama tadi, penerapan protokol, kemudian mempertahankan daya tahan tubuh tetap optimal. Yang selanjutnya, yang poin kedua adalah membuat perencanaan dan mengerjakan rencana yang sudah disusun. Jadi plan your work and work your plan. Jadi kita bisa menggunakan panduan 5W dan 1H. Jadi what, why, when, who, where. Misalnya bagi mahasiswa misalnya apa, what, saya harus mengerjakan tugas. Atau misalnya bagi yang dia sudah usia bekerja, oh saya butuh penghasilan tambahan. Kemudian why-nya, kenapa sih saya harus mengerjakan tugas? Itu berarti itu karena ada tuntutan untuk dikumpulkan, atau misalnya ada tuntutan kebutuhan. When-nya itu bisa kapan, deadline-nya minggu depan atau kapan. Siapa yang harus mengerjakan, saya, atau saya bisa minta bantuan orang lain, atau saya bisa tanya orang lain. Kemudian di mana, kapan. Jadi di mana saya akan mengerjakan itu, kemudian dari mana saya bisa dapat informasi tentang hal yang saya inginkan, kemudian bagaimana caranya saya mengerjakan. Oh, misalnya saya tetapkan di situ dari jam 9 sampai jam sekian, itu saya harus mulai bikin tugasnya. Atau misalnya dia yang tadi butuh penghasilan tambahan, saya tuh pengen jualan online, caranya bagaimana? Saya pengen bikin frozen food. Nah, itu salah satu contoh. Next. Yang ketiga adalah berikan batasan terhadap hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian. Jadi yang pertama mungkin triknya adalah tetapkan prioritas gitu ya. Jadi prioritas terhadap apa yang sedang kita rencanakan. Misalnya prioritas hari ini adalah mengerjakan tugas gitu. Ya nggak usah teralihkan dengan Hyun Bin, misalnya ada Crash Landing on You, atau misalnya ada Mobile Legend yang selalu standby di HP gitu ya. Nah, salah satu caranya juga adalah memisahkan ruangan untuk beraktivitas produktif dan ruang istirahat. Jadi meskipun kaum rebahan gitu ya, kalau misalnya di kamar akhirnya ketika kita niat mengerjakan tugas ke bawah ngantuk akhirnya nggak jadi gitu. Nah, yang terakhir adalah batasi akses channel atau aplikasi yang berpotensi untuk mengalihkan perhatian atau sumber distraksi. Next. Nah, yang keempat adalah rancang kegiatan yang di luar kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita merasa banyak waktu di rumah, nah kita bisa merancang satu kegiatan di luar kebiasaan. Oh, aku nih nggak terlalu bagus di komputer sebenarnya, tapi aku tertarik dengan gambar, misalnya. Maka kita bisa merancang satu kegiatan, karena sekarang sudah banyak sekali media yang menyediakan tutorial secara gratis. Jadi kalau memang ketertarikanmu di bidang IT atau misalnya ketertarikanmu di bidang make up, sudah banyak provider yang menyiapkan atau menyediakan layanan tutorial secara gratis. Nah, beberapa kegiatan yang out of the box, yang beberapa bisa kita lihat di masa pandemi ini dan itu terus berlanjut di masa new normal adalah survival innovation. Jadi inovasi yang dilakukan untuk tetap bertahan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian tadi. Misalnya, ini ada beberapa contoh gambar yang saya cantumkan. Jadi dulu sebelum adanya pandemi, beberapa tempat kopi misalnya Excelso itu nggak pernah jual ada kopi literan. Adanya itu cuma gelas. Tapi sekarang bisa kalian cek di aplikasi, itu mereka sudah jual produk dalam jumlah liter. Jadi mereka udah jual kopi 1 liter gitu. Kemudian ada beberapa produk yang bundling. Jadi satu paket gitu. Oh, beli 2 dengan harga 1 atau beli 3 dengan harga 2 gitu. Itu salah satu survival innovation. Dan di situ juga misalnya Pak KFC gitu ya, sekarang sudah bisa lebih menjangkau masyarakat. Dia mendekatkan diri. Jadi tadinya mereka bisa hanya drive-thru ke tempat-tempat outletnya, sekarang mereka yang mendekati konsumen. Karena sempat ketika PSBB itu memang restoran itu tidak boleh makan di tempat. Kemudian
yang kedua adalah innovative activity, artinya sesuatu yang baru, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Hasil dari innovative activity misalnya si produk ini yang saya cantumkan di gambar itu adalah less kontak. Jadi itu alat yang bisa digunakan untuk apapun keperluannya yang menghindari kita kontak dengan benda. Jadi cepitannya itu bisa untuk membuka pintu, kemudian yang depan itu bisa untuk neken tombol ATM dan sebagainya, dan itu banyak dijual dan marak dijual ketika masa pandemi. Nah, yang terakhir adalah extra idea. Jadi kita butuh ide-ide yang ekstra gitu. Banyak ide apa yang sebenarnya sebelumnya misalnya belum pernah kita bisa sebelumnya tidak bisa kita cover gitu. Sebelumnya kayaknya cuma pengen tapi kita nggak ada waktu gitu. Nah, ini saatnya yang ada di sini semuanya itu mengeksplor apa yang menjadi ketertarikan, apa yang menjadi passionmu, apa yang menjadi sesuatu yang ingin kamu tahu yang sebelumnya tidak ada waktu untuk itu, atau misalnya tidak ada kesempatan untuk itu bisa kamu dapatkan selama di rumah, bisa kamu kerjakan selama di rumah dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang sudah ada. Jadi internet itu sudah sangat mengcover semua kebutuhan yang ingin kamu dapatkan ilmunya. Kemudian next. Nah, yang terakhir tetap adalah menjaga keseimbangan. Jadi, apapun yang sudah kita planning, apapun yang harus kita kerjakan di masa pandemi atau misalnya saat ini kita di new normal dengan adaptasi protokol kesehatan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus tetap menjaga keseimbangan. Bagaimana menjaga keseimbangan? Kita butuh manajemen diri dan kita adalah makhluk yang beragama, harus diseimbangkan antara fisik dan rohaninya gitu. Sehingga kita akan tetap semangat menghadapi apapun yang akan terjadi karena tidak ada yang tahu kapan badai ini akan berlalu dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Apakah COVID itu memang akan menghilang selamanya atau akan tetap eksis atau bagaimana ada mutasi dan sebagainya, karena kalau misalnya kita perhatikan dari beberapa hasil penelitian sudah banyak yang meneliti bagaimana si COVID-19 ini bermutasi, ada yang bermutasi menjadi lebih lemah, ada yang bermutasi menjadi lebih luas penyebarannya dan sebagainya, sehingga balancing atau menjaga keseimbangan hidup itu harus tetap kita lakukan agar kita tetap semangat menjalankan apapun dan menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Next. Nah, terakhir, terima kasih atas waktunya mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi kedua kita? Silakan tulis di kolom chat Zoom meeting atau kolom komentar YouTube kita. Dan saya mohon kepada Ibu, jangan beranjak dulu, karena sesi tanya jawab materi kedua ini akan dilaksanakan setelah pertanyaan materi pertama telah disampaikan. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya sudah mengambil 2 pertanyaan dari para peserta untuk materi pertama untuk Ibu Widya. Saya mohon pada Ibu Widya Lita Fitrianur SMK untuk bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari peserta, dan saya akan membacakan pertanyaan satu persatu. Pertanyaan dari Vira Mega Fadila, itu pertanyaannya, di era new normal ini kan banyak sekali kebiasaan baru yang harus dilakukan.
bagaimana cara untuk membiasakan diri, karena banyak orang yang masih belum terbiasa untuk melakukan hidup baru di masa new normal. Terima kasih kepada Ibu Widya Nita. Silakan jawab. Silakan Ibu Widya. Oke, maaf ya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana cara kita membiasakan diri, ya, membiasakan diri di era new normal sekarang ini? Karena kita ketahui sendiri memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini sudah ada di depan mata kita, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dulunya memang tidak pernah kita lakukan. Kecuali mungkin ya cuci tangan seperti itu. Cuci tangan itu dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang itu diterapkan ya, harus diterapkan untuk cuci tangan. Kalau yang misalnya pakai masker, kemudian physical distancing, social distancing dan lain sebagainya, karena itu kan dulu tidak pernah kita lakukan, jarang kita lakukan malah. Apalagi masyarakat Indonesia ini kalau ndak kumpul-kumpul itu ndak rame kan, selalu maunya kumpul-kumpul dimanapun, di restoran, di kafe, dimanapun itu harus kumpul-kumpul, harus bertemu, harus bersosialisasi. Sekarang sosialisasinya lewat mana? Lewat media daring. Untuk kita diri sendiri, kita tanamkan dulu pada diri sendiri kita ya, kita harus bisa beradaptasi, kita harus mampu membentuk resiliensi diri kita, membentuk satu apa ya, kita harus fighting dengan keadaan seperti ini. Jadi tidak perlu melihat orang lain dulu. Jadi jangan egois. Jadi kita sendiri, diri sendiri dulu yang harus kita biasakan untuk beradaptasi dengan new normal. Ya, dengan era new normal ini. Kemudian apa? Kemudian baru ke orang lain dengan cara apa? Saling mendukung, saling memberikan informasi, terutama informasi-informasi yang positif ya. Sehingga nanti semua orang itu bisa beradaptasi dengan baik dalam kondisi new normal sekarang ini. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, baru kita ke orang lain atau orang sekitar kita. Seperti itu. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Eka Retno ini, bagaimana jika diri kita sudah berusaha untuk menjadi positif, namun ternyata kita berada di lingkungan yang negatif atau kurang positif gitu Bu. Dan kita harus selalu terpapar dengan lingkungan tersebut, contoh lingkungan kerja, sekolah, dan itu bagaimana Bu caranya menanggulangi emosi negatif dari lingkungan tersebut? Bisa diulang suaranya kok keluar. Ini dari Bu, maba baru. Ini tuh mau tanya bagaimana jika diri kita sudah berusaha menjadi positif, namun lingkungan sekitar kita ini kurang positif gitu Bu. Ya, dan kita harus selalu dalam lingkungan tersebut seperti lingkungan rumah, kerja, sekolah, dan bagaimana cara menanggulangi emosi negatif dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang positif, menghindari lingkungan yang negatif. Ya, benar Bu. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya memang semuanya itu dari diri kita sendiri, dari diri sendiri dulu. Kalau kebanyakan sekarang lingkungan sekitar
ada yang lingkungannya positif, ada yang lingkungannya yang negatif. Tapi untuk sekarang ini mungkin lebih banyak nih lingkungannya yang negatif ya. Jadi kita menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif. Jadi tetap harus pikirannya harus positif dan emosinya positif. Jadi jangan sampai terbawa arus di lingkungan yang negatif tadi. Jadi dari diri sendiri itu harus bisa membentuk pikiran positif bahwa saya ini orang, saya banyak yang suka, saya tidak cemas, saya tidak berperilaku yang negatif. Jadi harus bisa menanamkan pada diri sendiri bahwa saya bisa, saya semangat, saya sehat, dan tidak boleh mengikuti arus di lingkungan yang negatif tadi. Jadi bisa dihindari lingkungan-lingkungan yang negatif. Supaya tetap sehat fisiknya, tetap sehat jiwanya. Hindari yang diskusi juga, misalnya kumpul-kumpul, kongko-kongko sama kelompok-kelompok yang negatif itu juga dihindari. Jadi tetap harus berpikir positif, emosinya harus positif juga, perilakunya juga harus positif. Jadi kalau bisa yang lingkungan negatif itu, kalau bisa dihindari dulu untuk sekarang ini. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya, materi kedua. Pertanyaan dari materi kedua, saya akan langsung bertanya aja kepada Ibu Jelita Ekasari, Eskep SMKep, untuk bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari peserta, dan saya akan membacakan pertanyaan satu persatu. Ini apa? Kepada Ibu Jelita Ekasari, mohon untuk bersiap-siap menjawab pertanyaannya. Dan saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu. Apa pertanyaannya? Apabila terdapat 30 orang dalam satu ruang kelas. Iya. Ya Ibu, ini ada salah satu penanya dari Siti Aisyatun. Dia bertanya, bagaimana jika menggunakan masker KN95, tapi maskernya setiap pakai dicuci sampai penggunaan 5 kali pakai, Bu? Apakah dapat meningkatkan resiko terhadap tertularnya COVID-19? Oke, ini berarti langsung saya jawab ya. Nah, jadi masker memang yang dianggap paling ideal adalah N95. Kemudian pada masa akhir-akhir ini ada namanya KN95. Nah, secara idealnya KN95 itu dianggap ekuivalen sebenarnya dengan tata cara yang sudah ditentukan. Artinya kalau teknis yang tertulis di situ dia tidak boleh dicuci, atau misalnya dia hanya boleh dicuci maksimal 5 kali, maka selama itu sesuai dengan petunjuk, dan kembali lagi sebelum digunakan kita cek masih utuh atau tidak masker itu tadi. Jadi dicek kondisi fisiknya. Jadi selama itu digunakan sesuai dengan petunjuk yang ada dari yang membuat masker KN95 itu tadi, itu sama posisinya. Jadi sama-sama menggunakan masker itu mengurangi resiko sampai dengan 2%. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya sama-sama baru, itu di beberapa artikel yang sudah dilakukan pengujian, KN95 itu bisa dianggap ekuivalen dengan atau mendekati
kualitas dari N95. Hanya ada beberapa perbedaan di beberapa poin gitu. Tapi kemudian kalau misalnya dia dicuci dan penggunaannya berarti 5 kali, ada yang nanya kayak gini, kali, coba. maka itu harus disesuaikan. Bila Berapa terdapat yang 30 orang dalam tertulis, ruang kelas, berapa yang ditulis, berapa persen? tertulis di situ berapa kali. Gitu. Kalau misalnya itu Berapa maksimal persen, 5 Bu? kali, disesuaikan, jangan menggunakan di luar petunjuk. Dan kembali lagi setiap kita pakai kita cek masih utuh atau tidak. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua, ini dari Eka Retno Bisari. Ini dia bertanya, apabila terdapat 30 orang dalam satu ruangan kelas belajar selama 45 menit, dan salah satu dari mereka terpapar COVID-19. Setelah itu, dilakukan tes swab, beberapa persen masing-masing dari 29 orang lainnya untuk terpapar COVID-19 tersebut. Apakah semua memiliki presentasi yang sama? Seperti itu, Bu. Baik, berarti yang 30 orang dalam satu ruangan. Ya. Yang pertama kita lihat dulu, apakah ruangan itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kenapa sekarang untuk ruang kelas itu dihitung, disarankan hanya boleh diisi 50% dari total kapasitas. Jadi misalnya ruangan itu idealnya berisi 40 mahasiswa, maka idealnya itu harus diisi 20 mahasiswa selama era new normal. Jadi ketika ada 30 orang dalam satu ruangan kelas belajar, selama itu ruangannya memenuhi syarat, artinya penerapan protokoler itu diterapkan dengan ada jarak minimal 1 meter, kemudian semua yang ada di situ menggunakan masker dengan syarat yang bagus, artinya meskipun kain dia rutin diganti dan dia juga menerapkan protokoler kesehatan secara disiplin, maka resiko terpapar atau resiko penularan COVID meskipun di kelas itu ada yang positif, itu tetap bisa 2% sampai 0. Gitu. Jadi kita lihat kondisi dari ruangan. Maka sekarang kenapa sekolah-sekolah itu harus dicek dulu oleh Kemendikbud sebelum dia masuk. Jadi dilihat kelasnya, ukurannya berapa, minimal dia idealnya isinya berapa, kemudian dibuat 50% dari total isi kelas idealnya tadi, kemudian ada nggak fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan yang dekat, dan beberapa harus disarankan dia untuk membawa masker cadangan dan sebagainya. Jadi selama protokoler kesehatan itu diterapkan dengan benar dan disiplin diri, itu sama. Bisa menurunkan resiko penularan sampai dengan 2% sampai 0. Gitu. Oh, baiklah, terima kasih kepada Ibu Dia Jelita Ekasari, Eskep MSMkep, yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ini ada salah satu pertanyaan untuk Ibu Budia, mohon maaf untuk Budia. Dari komentar YouTube, dia bertanya, sekarang viral olahraga bersepeda atau jogging. Lalu bagaimana baiknya? Apakah kita tetap memakai masker atau tidak? Seperti itu. Pertanyaannya buat saya ya? Iya, untuk Ibu Dia. Oke. Jadi
ada kondisi tertentu di mana kita disarankan tidak menggunakan masker. Misalnya kita sedang walk out. Ya, kita sedang walk out atau misalnya kita sedang bersepeda. Itu kita boleh tidak menggunakan masker. Yang jelas harus dipastikan kondisi di sekitarnya aman. Jadi pada kondisi walk out, kalau misalnya memungkinkan, memang menggunakan, tapi tidak disarankan pada kondisi walk out yang berat. Misalnya bersepeda yang dalam kondisi sedang ini ya, sedang bersepeda atau misalnya olahraga kardio, itu memang tidak disarankan untuk menggunakan masker. Gitu. Jadi bisa diperkirakan sih sebenarnya kalau respirasinya udah cepat gitu ya. Itu akan semakin meningkatkan ketidaknyamanan dengan penggunaan masker. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan dan dia bukan olahraga yang berat atau misalnya bukan olahraga kardio yang berat, itu tetap disarankan menggunakan masker. Yang memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita hari ini yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan saat ini saya akan membacakan kesimpulan dari kedua pemateri kita hari ini. Untuk kesimpulan materi pertama, yaitu new normal adalah sebuah adaptasi gaya hidup baru yang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Adapun cara untuk meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa dan psikologi adalah dengan menahan emosi, selalu berpikir yang positif, berperilaku positif, memiliki relasi yang positif, dan selalu berdoa agar pandemi cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian kesimpulan untuk materi kedua, yaitu kita harus tetap sehat dan positif di masa new normal dengan cara mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, membuat perencanaan, memberikan batasan terhadap hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian, dan merancang kegiatan yang di luar kebiasaan dan tetap semangat. Itulah kesimpulan dari kedua materi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan para peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Dan apabila saya ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya Niken Dahayu Estining Tias, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sangat luar biasa pemaparan materi oleh kedua narasumber kita ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu Ananda Niken Dahayu Estining Tias yang telah mengatur hingga sedemikian. Baik, saya Sofi Batu Masula selaku pembawa acara pada pagi hari ini, dan saya sebagai perwakilan dari seluruh panitia Zuminar tahun 2020 mengucapkan memohon maaf dan terima kasih kepada seluruh peserta Zuminar yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta bisa mengecek
kolom chat atau deskripsi YouTube karena kita membagikan link evaluasi untuk diisi. Untuk dokumentasi, mohon untuk seluruh peserta menyalakan videonya. Kita sync. Oke. Apakah sudah semua? Oke, kita kalau saya ngomong 1 2 3, nanti kalian bisa gaya bebas atau terserah kalian. Oke, 1 2 3. Terima kasih kepada semua peserta. Dadah. Terus. Tapi tuntas pesca pela. Wah.